Halo semuanya, halo. Kembali lagi kepada kita ya, podcast bersama saya Jonathan Vansen sebagai host hari ini. Ada co-host Joshua Raditya Yoi. dan juga NJ. Halo, Oke, halo. kali ini kita dapat topik yang menarik sih. Ini baru beberapa menit yang lalu kita nge-search dan dan menurut kita ini menarik banget untuk dibahas, yaitu ada teori konspirasi terkhusus pada Pizzagate. Yes. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Jadi gue bakal jelasin dulu sih. Kalau bagi lu pada yang masih belum tahu, Pizzagate ini adalah semacam jadi kayak perdagangan anak itu diberikan kepada orang yang lebih berkuasa yang biasa untuk kebutuhan kayak penampilannya dia biasanya. Ya. Lebih kayak misalnya gini, kalau lu lihat misalnya ada artis-artis ya misalnya udah Awet tua muda. gitu, padahal umurnya udah tua, misalnya 60 tahun, 80 tahun, 70 tahun, cuman masih kelihatan muda gitu. Nah, orang-orang ini banyak yang menganggap atau percaya bahwa mereka adalah pengonsumsi anak-anak. Karena ini pernah diuji coba kayak pas itu sama kalau nggak salah ayam. Kalau nggak ayam itu kayak hamster gitu ya. Dia coba bahwa hamster yang muda itu dimasukin darahnya ke dalam tabung, habis itu disuntikan kepada hamster yang udah tua. Dan it works. Jadi kelihatan hamster yang udah tua itu kelihatan lebih bugar. Lebih bugar aja gitu. Iya, lebih bugar, lebih sehat gitu, lebih Betul, kuat. betul. Yang tadi kemarin-kemarinnya sepoyongan atau kemarin-kemarinnya udah nggak kuat jalan, nah jadi lebih kuat lagi. Dan terlebih daripada itu, Pizzagate ini itu merupakan sesuatu hal yang belum bisa dibuktikan pastinya. Betul. Cuman kalau perdagangan anak emang pasti ada. Pasti ada. Di Cuman market tidak- ada. bahwa anak itu di ekstrak Apain? darahnya atau diapain kita nggak ada yang tahu. Nah, gini Jo, kan lu kan baru gua kasih lihat Pizzagate nih. Betul. Kalau menurut lu sebagai orang yang baru tahu sekarang nih gimana nih? Lu yang tadi gua udah jelasin ya. Ini sama kayak konspirasi teori-teori yang lain sih menurut gue. Cuman kayak serem banget sih, kacau sih. Kalau kayak yang tadi lu jelasin kayak dari lu tadi kan ngasih gue tuh tunjuk kayak video Justin Biebernya Yummy kan. Dan gila, itu kayak lu nunjukin kayak titik-titik lu udah kayak CIA mulai. Kayak dari sini ke sini tuh udah connect, gue kayak anjir ini beneran lagi ya. Serem banget gitu loh. Dan kayak teori-teorinya pasti kalau di sekarang udah banyak kan dijelasin orang kan. Banget. Dan gue kayak takjub aja gitu, wah gila ternyata kalau konspirasi bisa ya digali sampai sedalam itu gitu kan. Terus gue sempat kaget, cuman kayak aneh tapi nyata gitu loh. Bisa saja seperti itu, kayak ini aneh tapi it could be happening like we don't know, kayak bisa sekarang atau emang udah terjadi dari dulu gitu. Iya, cuman faktanya benar-benar mengerikan kan. Makanya bener-bener yang satu-satu yang bikin gue yang kayak turn on gitu, yang kayak bener-bener bikin gue kayak what the fuck, kayak green light tuh pas yang kayak Ellen sih, yang tadi lu ngasih tunjuk ke video Ellen sama siapa itu artisnya? Justin Bieber. Bukan. Yang artis yang cewek tadi. Oh, gue lupa namanya. Dianggap ada artis gitu ya. Nggak ada artis wanita Hollywood ya. Lu bisa cari di YouTube, udah banyak klipnya lah. Dia kayak ngomongin tentang gimana cara dia mukanya, bagaimana dia bisa stay young gitu. Walaupun dia udah umurnya udah berapa 40 dan lain-lain kan. Terus dia bilang iya dia kayak makan daging bayi. Bukan makan daging sih. Bukan makan. Oh iya, Makan. that's fucked up. Maksudnya kayak dikumpulin darah-darah itu kan. Semacam itulah Enggak, ya. dia kayak I don't ada know. ekstrak dari seseorang yang lebih muda. Betul, Ya. dia ekstrak. Kita nggak tahu ekstraknya Ya, apa. ekstrak apa gue nggak ngerti lah ya. Cuma maksudnya tuh ya it's creepy as hell. Cuman gue tadi mikirnya tuh it's creepy, bisa itu kayak kalau itu benar-benar kayak dia ngomong asli itu fucked up. Cuma menurut gue tuh dia ngomong gitu kayak sarcasm gitu. Menurut pendapat gue ya. Cuma menurut pada gimana nih? Karena gue gini baru banget nih sama pizza git gini nih. Kalau nggak gini Gua kira deh, pizza J, git itu gini. kayak Pizza Hut cuy. Oke. Gua kira kayak wah anjir tiba-tiba bayi anjir apa nih? Nah, ini kan gue kan tanya kepada seorang yang misalnya baru tahu tentang Pizzagate Betul, kan. betul. Kalau lu J, lu kan udah lumayan ngerti lah tentang Pizzagate nih dikit-dikit lah. Jadi kalau menurut lu gimana nih? Pasti lu juga banyak dong dengan Iya. teori-teori gitu. Gue banyak banget, gue nonton dari beberapa YouTuber Indo juga. Gue ngeliat yang namanya pedofil ya, ataupun mereka menggunakan seorang orang yang lebih muda, mau itu bayi ataupun anak muda, untuk kepentingan mereka sendiri. Menurut gue itu suatu hal yang jijik aja didengar kan. Menurut gue kayak, gue ketika gue dengar pertama kali tentang Pizzagate, gue emang gak langsung menerima, tapi ketika gue mendengar apa yang terjadi di Pizzagate, gue jadi menarik banget sih. Menurut gue kayak, ya tadi mereka udah berkataan katanya mereka menggunakan misalnya darah mereka atau menggunakan apapun itu yang berhubungan dengan anak muda. Menurut gue itu jijik banget. Dan menurut gue itu konspirasi. Kalau menurut gue sih gue ngerasa kayak
mau gimana pun itu yang namanya pedofil atau menggunakan suatu hal demi kepuasan sendiri, apalagi lu pakai anak muda, itu menurut gue udah salah sih. Apalagi kalau lu memakai contoh kayak darah ya untuk anak muda gitu, kayak nggak banget sih. Gue dengarnya kayak nggak gitu, itu jijik banget dengarnya. Iya, cuman yang kalian mungkin ya, ini yang banyak orang berteori ketika, kalau menurut gue ya, gue tuh sangat heran ketika gue melihat Ratu Elizabeth. Gue sangat heran lihat Ratu Elizabeth. Kenapa ya? Kayak dia tuh walaupun umurnya udah tua gitu, dia masih aja bisa kayak nyetir, masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih kuat berjalan, masih kayak wanita pada normalnya gitu. Padahal umur udah tua. Gue nggak tahu lebih tepatnya dia umur berapa. Cuman dia kuat untuk melakukan hal seperti itu ya. iya, menurut gue untuk Dia 94 tahun. 94 tahun anjir. Dia 94 tahun. Dengan umur 94 tahun, nenek mana yang bisa coba? Iya, disclaimer ya, disclaimer. Disclaimer ini Sebelumnya, yang kita sebelumnya omongin itu. disclaimer untuk para netizen dan untuk para pendengar. Pendengar. Jangan sekali-sekali mempercayai kata-kata saya 100%. Karena ini hanya opini pribadi yang bisa saja salah, bisa juga benar. Itu dari Eric Solkamti. Oke, lanjut Dari gue sangat confused dengan Elizabeth dengan hal yang ditampilkan kepada media, cuman dengan umurnya yang segitu menurut gue itu sangat luar biasa sih. Walaupun gue tidak menuduh dia mau pakai Pizzagate. Gue cuma bilang ya gue kagum aja sih. Kalau menurut lu Jo, nih anjir ditusuk nih gua. sabar. Gimana nih ya? Menurut lu dengan kasusnya ada Pizzagate dan orang-orang berteori di internet, habis itu banyak banget kayak cocokologi antara satu hal dan yang lain. Menurut lu sendiri nih, Pizzagate ini itu menurut lu sendiri kenyataannya itu benar-benar ada atau enggak sih? Kalau dari sudut pandang yang udah gue kasih teori konspirasi, teori Kayak ini tadi udah ya. kasih bukti-bukti, menurut lu tuh bener nggak sih? Gue sebagai netizen mewakili lu pada yang lagi dengerin ini, gue tuh pasti lu bingung, anjir ini apa bahasannya kok jadi kayak Pizzagate dan lain-lain ya. Semua sebenarnya teori itu asik buat dikulik, kayak asik buat diulik gitu kan, kayak misalnya apa aja teori itu kayak asik buat diulik gitu. Terus layaknya teori yang lain, ini pun kayak bring kayak sesuatu kayak gila, kita pengen tahu banget ini setelah ini gimana gitu kan, setelah lu denger nih ceritanya. Terus gue kayak pas lu denger cerita dan kayak konspirasi teori dari lu berdua, gue kayak it's making kayak dari satu titik ke titik lain itu nyambung gitu loh. Dan gue bisa aja itu dibuat-buat orang atau itu emang benar-benar terjadi, kan kita never knows. Cuman kita as a smart individuals, kita tahu itu kayak hal mana yang kayak bisa ngarah ke situ dan hal mana yang enggak gitu loh. Dan gue amazed aja kayak ada hal-hal sekecil itu, kayak misalnya gini, yang gue tahu tuh tentang teori ya, yang benar terbukti adalah Ganis Donald Glover ya, yang This is America. Oke. Yang Di Amerika. Donald, siapa namanya, coba cek dulu. Oke, kita cek dulu. Childish Gambino, Betul. benar. Itu dia punya This is America dan orang kan pada berspekulasi kan awal-awalnya. Dan itu benar, ternyata itu benar, ya kan? It's US gitu kan. It's country gitu kan. Bagi yang nggak tahu silahkan cari sendiri di Itu Spotify. udah banyak banget dibahas. Nah, itu juga udah benar terbukti yang Gambino, dan gue tinggal nunggu yang Pizzagate ini sih, see how it goes. Sama gue kayak netizen kayak ini gimana nih akhirnya, dan itu. Karena menurut gue ini horor banget sih. Nah, kalau menurut gue tuh kayak gini sih. Lu dari teori-teori ini lu bisa belajar bahwa kepribadian seorang tuh lu nggak akan tahu dia tuh ngapain. Sebenarnya lu ngeliat dia dari baik kayak ini di depan mata lu. Tapi ini menurut, kalau misalnya gue percaya, misalnya dibilang apa gue percaya Cara psikologi ya? Ya gue ngeliatnya itu oke. Maksudnya gue ngeliat konspirasi yang ada, menurut gue kayak maksudnya make sense aja di otak gue. Tapi kalau menurut gue ada lagi nih, maksud gue dari Pizzagate tuh bisa belajar bahwa kayak orang-orang yang mungkin famous atau enggak atau baik sama lu, bisa aja mereka menggunakan lu akan kepentingan diri mereka sendiri. Oh itu betul. Bisa aja kan? jadi. Bisa jadi kayak misalnya orang-orang yang mempunyai kepunyaan yang lebih, bisa aja dia menggunakan suatu hal yang nggak harusnya dilakuin, tapi mereka lakuin gitu demi kepuasan mereka sendiri. Dan menurut gue itu salah satu contoh di mana It happen a lot juga sih. ya, kalian boleh percaya sama orang, tapi kalian harus mikir-mikir dulu demi kebaikan diri kalian sendiri loh, bukan demi kebaikan mereka. Kalian harus tahu itu.
misalnya gini deh Job, misalnya gue mau nanya ke lu deh, misalnya tentang yang Pizzagate ini ya, menggunakan misalnya menggunakan seseorang untuk memperkayanya diri sendiri, itu udah sering banget terjadi. Kayak selalu ada aja yang mau jadi king of the food chain gitu, mau jadi raja dari food chain, dari pingin jadi raja, pingin jadi singa lah di dunia tuh, pasti selalu ada kan. Jadi gue pengen nanya ke lu deh, menurut lu tuh kenapa orang-orang kayak begini tuh ada? Maksudnya kenapa mereka tuh pingin melakukan hal-hal ini? Padahal kan ini mereka tahu ini keji dong. Cuman kenapa mereka tetap melakukan ini menurut lu? Kalau menurut gue simple sih sebenarnya. Selama ini kita sekolah yang kita cari adalah ranking 1, menjadi yang teratas. Betul. Iya, itu juga yang terjadi dalam hidup. Kita pengen jadi yang pertama. Kita pengen jadi, ketika lo ranking 1, pasti orang banyak minta jawaban ke lu. Semua orang jadi baik ke lu. Semua orang jadi kayak menganggap, oh ini orang pinter nih, bisa ajak Lu temen. dapat special place in society. Iya, lu dapat special place juga. Betul. Pasti semua orang pengen dapat semua hal itu, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, pengen orang itu punya hormat ke dia. Ya, tujuan akhirnya apa? Yang pertama, yang dia pengen mengasah benefit yang ada tau gak sih? Iya, benefit yang ada. Kalau misalnya lu yang ranking biasa aja, kayak misalnya 20, 15, lu pasti pas ngeliat dia, habis itu ngeliat diri lu sendiri, kayaknya gue beda. Kayaknya dia lebih keren iya, gitu ya. dia udah jadi orang nih Bener, gitu kan. Dia udah jadi orang. Dia udah jadi orang nih. Padahal belum tentu. Kadang ya sekarang kita bisa lihat orang yang lebih mudah bergaul lebih gampang. Sebenarnya Betul. lebih mudah bergaul, lebih gampang untuk mencari perhatian, lebih mudah untuk menjadi nomor 1. Betul. Jadi tidak semua itu dilihat dari materi juga kadang-kadang. Nomor satunya orang sih beda-beda menurut gue tuh, ya kan. Cuman balik tuh yang ke teori ini tuh kayak menurut gue tuh teori kita bahas-bahas gini nih. Ini serem tapi nyata yang kayak tadi gue bilang gitu kan. Kita sebelumnya tidak tahu kenyataannya. Kita tidak tahu kebenarannya. Iya, Yang namanya betul. pedofil tetap ada. Iya. Dia itu. Iya. Nah, pedofil itu itu. tetap ada. Jadi kita ambil sisi positifnya nih, awareness lah bagi anak-anak muda. Apalagi misalnya kalau misalnya kalian punya adik atau apa, ini awareness bagi kalian sebagai kakak. Kalau kalian main TikTok atau main sosial media atau main apapun, keep watch of your family member. Mau itu kakak lu, mau adik lu harus lihat. Karena mereka tuh bisa aja orang-orang terdekat lu yang sekarang ada di deket lu, bisa suatu saat nanti jadi jauh sama lu. Bukan jauh sebagai gimana, cuma bisa aja sekarang yang ada, besok udah nggak ada. Iya, Itu sih ini yang sangat paling penting banget dari teori Pizzagate ini. Kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kadang itu yang kita lihat belum tentu benar. Betul. Terus yang kita sayangi belum tentu besok ada. Betul Kita sekali, belum tentu betul. besok ada. Kemudian kita juga bisa mengambil bahwa kita tidak boleh terlalu berspekulasi terhadap sesuatu, karena ini pun juga masih belum bahas teori. Masih teori. Jadi langsung kayak apa nih bener, ini bener. Ya, kita salah. tidak boleh kayak gitu. Kita Tidak di boleh, sini tidak pun boleh. tidak menganggap teori itu 100% benar. Kita Betul. hanya menganggap itu adalah sesuatu yang mungkin diterima oleh otak kita kayak, oh make sense nih. Cuman kalau gue percaya atau enggak, kayaknya enggak dulu deh. Gitu. Ya benar banget Jovan, bener Iya, banget. kalau- Kalian tuh kalau Menurut gue punya sih- konspirasi gitu, kalian boleh percaya, tapi kalian nggak boleh menghasut orang untuk bisa percaya itu, karena nggak boleh. Iya. Kalau kalian udah punya konspirasi, kalian boleh mengeluarkan itu, tapi kalian nggak boleh memaksa orang untuk Boleh bisa percaya didiskusikan dengan hal lah itu. ya, Boleh diskusikan. diskusikan, tapi kalian nggak boleh memaksa orang untuk lu bisa percaya konspirasi gue, nggak boleh. Betul. Karena setiap orang punya pemikiran masing-masing, dan itu nggak salah kok kayak gitu. Tuh. Ya mungkin ini dulu ya untuk topik pembahasan kita kali ini ya. Ini sangat-sangat menarik bahwa ada teori konspirasi Pizzagate dan ya ada hal-hal sesuatu di dunia ini. Ya demikianlah podcast kita pada hari ini. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan ya di komen, Di comment silakan di section, comment betul. section. Kalau misalnya ada kesan dan pesan silakan di comment section juga. Jangan lupa di like juga ya. Ada juga kalau kalian mau ada topik yang kalian mau sarankan, boleh juga komen. Boleh banget, boleh Iya banget. dong. Siapa tahu kalian mau pop next podcast. Kayaknya enggak deh. Siapa tahu Nggak kalian gitu mau pop. dong, maksudnya topik. Topik. Oke, Oke. terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Oke.